Selamat sore Bu Indah. Em, Kali ini Bu Yuni akan melaksanakan coaching. Coaching di sini Bu Yuni selaku coach dan coachingnya adalah Pak Dedi. Oke. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait rubrik penilaian. Nanti kegiatan coaching kali ini akan dinilai menggunakan rubrik yang sudah kita diskusikan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu terkait kompetensi coaching. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Yuni, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni? Ya, untuk kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Saya akan mencoba melaksanakan kegiatan coaching ini dengan memaksimalkan kehadiran saya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sini Bu Yuni akan menghadirkan seluruh kompetensi ketiganya nih Bu Yuni ya. Nah berikutnya dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira mana yang ingin Bu Yuni saya sebagai pengamat untuk mengobservasi, ingin difokuskan kompetensi yang mana? Untuk spesifiknya kompetensi yang akan diobservasi itu pada mendengarkan aktif dengan tidak memberikan label. Jadi nanti dengan mendengarkan aktif tersebut saya akan mendapatkan kata kunci dari jawaban atau statement coaching untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Yuni di sini menghendaki kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, poin tidak memberikan label. Ya, nah, betul sekali. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi Ibu sudah sampaikan apa? Untuk indikator ketercapaiannya nanti diharapkan si coach ini bisa menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menemukan ide-ide serta gagasan terbaiknya dengan mengalir sendiri tanpa adanya paksaan dari saya sebagai coach ataupun tanpa menghakimi. Seperti itu Bu. Baik, saya rasa cukup Bu Yuni. Silahkan laksanakan kegiatan coaching hari ini, semoga berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Bu Yuni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Yuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Pak. Mohon maaf ini saya mengganggu, ingin bertemu dengan Bu Yuni. Ya, nggak apa-apa. Ada apa kira-kira ini Pak? Ada sesuatu yang kurang nyaman ketika saya berperan menjadi seorang guru. Ya. Tidak lain tidak bukan ya berhubungan dengan peserta didik saya Bu Yuni. Ya, bisa diceritakan coba apa permasalahan yang sedang Pak Dedi hadapi? Jadi begini Bu Yuni, saya mengajar kelas 6 sekarang di salah satu sekolah dasar. Jadi murid saya itu, saya merasa melayani murid-murid saya itu tidak sepenuhnya terlayani. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlayani khusus. Langsung terbuka saja bahwa saya memiliki di kelas saya itu memiliki siswa berkebutuhan khusus. Jadi siswa berkebutuhan khusus, sedangkan pembelajarannya saya gabung dengan anak-anak yang lain begitu, yang tidak memiliki kebutuhan. Jadi otomatis ya dia agak terkesampingkan kalau menurut saya. Jadi saya merasa bersalah kepada anak tersebut begitu ini. Itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi ada sesuatu yang mengganjal terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Pak Dedi ini mengajar kelas 6. Kelas 6 betul. Kemudian Pak Dedi memiliki 2 siswa ya Pak? Satu Satu siswa. Oh ya, satu siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang sedang Pak Dedi pikirkan nih ya, Iya. Pak Dedi itu merasa bersalah. Betul, berdosa. Berdosa. Iya. Ketika memberikan pembelajaran Iya. yang sama dengan anak-anak yang lain. Seperti itu.
sih berharap ketika saya bertemu dengan Bu Yuni, saya bisa bercurhat dan lain sebagainya, saya bisa menemukan sesuatu yang bisa membuka mendatangkan solusi untuk saya, supaya saya bisa tetap melayani anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, sekaligus anak-anak yang berkebutuhan khusus pun bisa saya layani dengan baik. Artinya dua-duanya pembelajarannya bisa saling berjalan dengan baik, begitulah intinya. Ya, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita nanti ini, apa yang menjadi harapan dan keinginan Pak Dedi itu bisa Pak Dedi dapatkan dan nantinya akan dapat diterapkan ya Pak dalam pembelajaran di kelas Pak Dedi. Tadi Pak Dedi menyebutkan Pak Dedi punya siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, coba berkebutuhan khususnya itu yang seperti apa Pak? Jadi satu siswa ini siswa perempuan ya kebetulan ya, di kelas saya ketika saya identifikasi dan asesmen di tahap awal itu diduga karena mohon maaf saya cerita sebentar bahwa di sekolah saya itu kan ditunjuk sebagai sekolah, boleh saya cerita dari tahun 2020 sekolah saya itu ditunjuk menjadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Jadi sekolah umum, tapi sekolah itu harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tidak boleh menolak. Langkah pertama dari sekolah saya adalah menunjuk salah satu guru untuk menjadi guru pembimbing khusus. Kebetulan waktu itu karena saya baru di sekolah itu saya ditunjuk, kemudian saya mau menerima dan kelas saya memang ada satu. Nah, hasil asesmennya kemudian hasil diagnosisnya itu anak itu memiliki gangguan intelektual, lebih tepatnya keturunan kita ringan. Tapi itu baru diduga karena batasan kami dalam memberi label anak itu memiliki kebutuhan khusus apa ya berdasarkan lembar instrumen yang diberikan oleh tim ahli waktu itu. Tapi untuk lebih jelasnya memang harus dikonsultasikan ke psikolog. Seperti itu. Berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan di awal, diduga siswa Pak Dedi itu memiliki tunagrahita seperti itu Pak. Intelektual. Itu baru diduga ya Pak? Baru diduga. Tapi untuk kesehariannya bagaimana ini Pak? Untuk kesehariannya anak tersebut itu memang di dalam kelas ya mohon maaf dia tidak bisa menerima materi pelajaran seperti anak-anak yang lain, memang di bawah standar dia. Tetapi untuk kemandiriannya dia berangkat sendiri dan lain sebagainya, berteman pun bisa, cuman ya itu tadi, kalau hanya duduk kemudian datang belajar, saya menerangkan, kita diskusi, ya dia tidak bisa menerima apa-apa. Nah, itu yang membuat saya galau. Kalau pembelajarannya saya seperti ini terus, anak ini di sekolah tidak mendapat manfaat apa-apa, saya kira seperti itu. Jadi keadaannya seperti itu. Seperti itu. Jadi dia memang tidak merespon mungkin Pak, kurang merespon pembelajaran yang diberikan Pak Dedi. Memang kemampuannya seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian untuk latar belakang dari keluarganya bagaimana Pak? Jadi latar belakangnya dia berasal dari keluarga yang menengah lah, tidak kurang, tidak ke atas, tapi menengah standar. Tapi yang saya salutkan dari keluarga beliau adalah orang tuanya itu yang pertama menerima keadaannya. Jadi untuk kondisi anak seperti itu di lingkungan keluarganya diterima. Jadi keluarga ya dari riwayatnya juga tidak ada yang memiliki kelainan dari riwayatnya. Jadi memang anak itu kalau orang tuanya bilang itu katanya Al-Quran hidup dari si bapaknya. Jadi bapaknya menerima, menjadikan anak itu Al-Quran hidupnya, sehingga saya menjalani sebagai seorang ayah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik walaupun tidak di sekolah yang seharusnya, tapi karena memang letaknya yang paling dekat adalah di SD saya, jadi dimasukkan ke sekolah reguler. Luar biasa sekali berarti keluarganya ya Pak? Luar biasa. Dalam satu keluarga hanya dia yang memiliki kelebihan ya, kelebihan tersendiri. Dan orang tuanya menerima. Orang tuanya begitu menerima keadaannya. Kemudian setelah Pak Dedi menghadapi
keadaan dan kondisi siswa yang seperti itu, apa yang sudah Pak Didi lakukan selama ini? Jadi yang sudah saya lakukan selama ini ya hanya mengajar seperti biasa. Jadi pembelajarannya saya campur dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Kemudian tugasnya juga seadanya, walaupun saya melakukan pendampingan di kelas ya hanya sebentar. Karena kalau saya fokus kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, otomatis anak-anak yang lain akan terabaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika saya fokus kepada anak-anak yang memang dia kecepatan belajarnya lebih dibandingkan dia, ya kasihan dia hanya datang absen. Cuman ada satu hal yang kadang saya lakukan memang, itu ketika membuat secara berkala itu saya sering mengunjungi ke rumahnya. Jadi ada banyak hal yang saya dapatkan di rumahnya ketika saya wawancara, terutama dengan orang tua. Selain pendampingan individu yang saya lakukan kepada anak tersebut, saya juga manfaatkan waktu untuk home visit itu untuk wawancara dengan orang tua. Hal itu dimaksudkan supaya apa? Supaya saya itu bisa mengetahui atau mengenali si anak itu. Jadi kondisinya seperti apa, di rumah itu bagaimana, kemudian kebiasaan-kebiasaannya apa yang dia inginkan, itu saya dapatkan dari orang tuanya melalui home visit. Ya, seperti itu. Jadi Pak Didi memberikan pelayanan pembelajaran itu sama dengan murid yang lain ya Pak? Iya, karena faktor waktu juga ya Pak. Kalau fokus ke si anak itu, nanti yang lain bagaimana gitu ya Pak. Selain itu Pak Didi juga melakukan visit ke rumahnya. Dalam waktu berkala. Iya, untuk menemui orang tuanya Pak. Terus respon orang tuanya bagaimana itu Pak ketika Pak Didi memberikan pelayanan seperti itu? Ketika saya datang ke rumahnya, respon orang tuanya begitu luar biasa. Artinya yaitu tadi dia pertama menerima, kemudian menanggapi dan mendukung penuh pihak sekolah tentang kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan untuk anak tersebut. Dan saya juga mendapatkan satu informasi bahwa anak tersebut itu di rumah punya kemandirian atau keterampilan khusus. Jadi dia bisa menjahit, katanya bisa menjahit dan memasak. Saya tanya apa menjahit yang seperti apa, ya hanya menjahit dengan menggunakan mesin jahit walaupun sederhana begitu. Terus memasak apakah hanya membantu? Katanya dari proses awal memasak sampai akhir kan dia bisa gitu. Artinya saya temukan anak ini unsur kemandiriannya sudah ada dan punya bekal keterampilan saya kira untuk bertahan hidup ke depan. Seperti itu ya. Jadi dari hasil Pak Didi itu melakukan visit, kemudian mendapatkan informasi yang sangat berharga ya Pak Betul. bahwa si anak itu mempunyai keterampilan luar biasa yang dibandingkan dengan yang lain ya Pak. Iya, dibandingkan dengan yang lain yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Kira-kira adakah hal yang lain yang ingin Pak Didi lakukan setelah Pak Didi tahu keadaan keluarganya seperti apa, kemudian keterampilan yang dia miliki itu seperti apa? Saya sih punya angan-angan ya, punya rencana bahwa kan dia sudah mandiri, kemudian keterampilan juga dia punya. Saya kira hal yang terpenting untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah bukan target materi ataupun target kurikulum yang harus dia terima, harus dia capai sesuai dengan standarnya, bukan. Tetapi saya mengira itu anak itu yang pertama harus bisa mandiri dan bisa mengembangkan keterampilannya untuk nanti ke depannya untuk bertahan hidup. Kan hanya itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi saya punya rencana itu dengan cara saya melakukan kerjasama kolaborasi dengan orang-orang lain, terutama dalam pihak-pihak yang bisa mendukung atau mengembangkan keterampilan dua itu tadi, yaitu memasak dan menjahit, supaya anak itu bisa berkembang keterampilannya. Kemudian ketika lulus SD atau nanti ketika dia tidak bisa melanjutkan ke SMP atau melanjutkan ke SMP, tapi dia untuk bertahan hidupnya bekalnya sudah ada dengan keterampilan itu. Saya punya rencana sih seperti itu. Oh ya, bagus sekali rencana Pak Didi tadi mengembangkan dua keterampilan ya Pak yang sudah dimiliki yang memang sudah ada. Kemudian
tadi Pak Didi juga menyebutkan akan berkolaborasi. Betul. Nah, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain ataupun lingkungan sekitar atau warga sekolah yang mampu mendukung dan membantu rencana dari Pak Didi ini? Oh iya, kebetulan pihak-pihak yang bisa saya jadikan alat, bukan alat ya, kekuatan untuk mendukung kegiatan saya itu yang pertama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jelas, kalau kepala sekolah memang sudah sering berdiskusi dengan saya bagaimana Pak Dedi jika memang ada yang perlu dibutuhkan untuk proses pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus, tinggal sampaikan saja. Saya kira ini menjadi kekuatan saya sendiri, artinya nanti aksesnya saya lebih mudah untuk menjalankan sesuatu lewat lisensi atau izin dari kepala sekolah. Kemudian orang tua mendukung sepenuhnya, bahkan orang tua itu ketika saya Pak, bagaimana kalau nanti ini saya carikan tempat kursus atau menjahit atau memasak yang memang mau menampung anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tuanya merespon, saya setuju Pak, jika memang ada biaya yang dikeluarkan, saya juga siap. Artinya orang tua, terus kemudian dari pihak sekolah, rekan sejawat dan kepala sekolah, lingkungan sekitar, bahkan tenaga ahli di bidangnya. Kemudian itu yang saya ajak kerjasama untuk melaksanakan rencana saya itu. Luar biasa ya Pak. Iya. Jadi dari rencana Pak Didi ini banyak sekali mendapat dukungan baik dari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan rekan sejawat, Betul. maupun dari orang tua siswa tersebut ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian kira-kira dengan rencana yang akan Bapak terapkan ini, kira-kira akan ada hambatan tidak Pak yang akan Bapak temui? Jelas. Saya sudah punya gambaran itu dan saya juga sudah punya gambaran tentang hambatannya. Begitu. Jadi hambatan yang terpikirkan di saya, kendalanya adalah yang pertama, nanti ketika saya mencarikan anak itu tempat kursus misalkan, apakah perlu pendampingan dari saya? Jika perlu, terus hambatan utamanya adalah waktu. Kapan saya mendampinginya? Sedangkan ketika jam pembelajaran efektif, saya harus mendampingi anak-anak yang lain. Kemudian ketika saya di luar jam pembelajaran lain, saya juga ada tugas sendiri, tugas-tugas kedinasan terutama. Jadi kendala hambatan yang menurut saya masih menjadi beban dalam pikiran saya ya waktu. Gitu. Ya, hambatan yang sudah ada dalam gambaran Pak Didi adalah masalah waktu. Nah, kira-kira untuk mengatasi hambatan ini apa yang akan Pak Didi lakukan? Nah, ini juga harapan juga, sekaligus harapan bahwa nanti ketika saya memang butuh waktu lebih untuk mendampingi itu, atau saya punya solusi lain supaya bisa berjalan semua, saya punya sebuah pemikiran untuk memecahkan itu. Yang pertama adalah ketika saya mau mendampingi anak tersebut, berarti saya harus memanajemen waktu saya, jelas, supaya semua bisa terlaksana. Saya bisa melakukan pembelajaran di kelas, saya bisa melakukan tugas kedinasan lain, sekaligus saya juga bisa mendampingi anak tersebut. Itu jika memang saya yang harus mendampingi. Tapi ketika bisa tergantikan oleh orang lain, yang penting saya mencarikan begitu. Saya hanya hanya monitoring secara berkala. Saya bisa minta bantuan dari orang tua untuk antar jemput ke tempat seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan ke orang tuanya, juga responnya bagus, artinya siapa dari segi biaya. Kemudian jika memang diperlukan tenaga, saya siap antar jemput untuk anak saya. Gitu. Jadi itu untuk mengatasi hambatannya ada dua itu. Iya, jadi untuk mengatasinya, jika Pak Didi memang ditunjuk sebagai pendamping, akan memanage waktu ya Pak, terutama. Atau kalau misalnya hanya ditugaskan untuk monitoring, Pak Didi nanti akan mengkomunikasikannya dengan orang tua. Kemudian kira-kira kapan ini Pak Didi akan memulai rencana Pak Didi? Kebetulan ini kan habis penilaian tengah semester ya. Memang saya rencanakan setelah penilaian tengah semester ini, di bulan-bulan ini saya akan mencari tempat kursus tersebut. Terutamanya kemarin saya sudah komunikasi dengan salah satu guru SLB di Kecamatan Wiradesa. Cuman
cuman belum menemukan tempatnya. Yang jelas dalam waktu bulan-bulan ini saya sudah dalam tahap proses mencari tempat untuk mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Jika sudah ketemu, ya segera. Seperti itu. Yang terakhir ini Pak, apa komitmen Bapak dari rencana aksi yang telah disampaikan tadi, komitmen Pak Dedi itu apa? Komitmennya berarti saya jelas harus melaksanakan aksi saya itu, karena jelas jika anak itu masih utuh di dalam kelas dengan kondisi yang seperti itu, saya merasa anak itu tidak bisa menerima atau mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi saya harus bisa mendatangkan manfaat kepada anak itu dengan mohon maaf kalau pendidikan inklusif, pendidikan yang memanusiakan manusia, jadi supaya anak itu bisa berperan nanti dalam hidupnya, kemudian bertahan atau survive dalam kehidupannya ke depan dengan kemampuan yang ada. Ya komitmen saya harus saya laksanakan rencana itu. Sementara itu dari yang ada pada pikiran saya harus terlaksana begitu. Iya, seperti itu komitmennya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan komitmen Pak Dedi ini segera terlaksana, segera terwujud dan lancar ya Pak ya. Ya, bagaimana perasaan Pak Dedi setelah kita melakukan obrolan ini? Perasaan saya ketika saya datang saya ngeluh ya. Ketika saya datang saya ngeluh, kemudian saya cerita, ternyata saya sudah punya rencana ya. Artinya kadang memang sesuatu itu harus saya ceritakan kepada orang-orang yang tepat supaya saya bisa memunculkan ide-ide atau solusi yang sebenarnya memang sudah ada kekuatan-kekuatan itu, cuman kadang memang perlu dorongan, perlu pemantik dari orang-orang yang tepat seperti Bu Yuni ini. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih ya Pak Dedi ya. Dari obrolan kita ini akhirnya Pak Dedi bisa menemukan ide-ide yang benar-benar berasal dari Pak Dedi sendiri, yang mengalir dengan sendirinya. Mudah-mudahan menjadi solusi terbaik ya untuk segala permasalahan yang sedang Pak Dedi hadapi. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, begitu Pak Dedi. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan Pak Dedi yang bisa menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya ketika saya menemukan permasalahan yang sama dengan yang Pak Dedi hadapi. Harusnya saya yang berterima kasih. Sama-sama Pak Terima kasih Dedi Bu. ya. Selamat sore Bu Yuni. Ya, selamat sore Bu Indah, ketemu lagi ya. Ya, nah ini selamat sebelumnya ya Bu Yuni. Bu Yuni sudah melaksanakan kegiatan coaching dan juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan selama kegiatan coaching kali ini. Ya, untuk kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan posisi saya sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coaching, saya sudah menerapkan alur tirta. Ya, yang pertama tujuan, saya menggali tujuan dari pembicaraan antara saya dengan Pak Dedi. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Saya menggali masalah apa saja yang dialami oleh Pak Dedi. Kemudian rencana aksi apa yang akan Pak Dedi terapkan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang bagaimana. Seperti itu. Selain itu, kompetensi yang tadi saya sebutkan, 3 kompetensi itu juga sudah saya penuhi. Yang pertama presence, saya berusaha hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar aktif, ya, mendengarkan aktif dengan tidak memberikan label. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang saya dengar tadi. Seperti itu. Luar biasa sekali nih ini hari ini. Kemudian saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya hari ini ya, Bu Yuni ya. Silakan. Yang pertama yaitu terkait tadi alur. Berdasarkan yang saya amati, coaching yang dilakukan oleh Bu Yuni ini sudah bagus, sudah berjalan sesuai alur, yaitu alur tirta. Yang pertama tujuan. Di sini Bu Yuni sudah sebelum memulai coaching lebih dalam, lebih lanjut, Bu Yuni sudah menggali tujuan apa, hasil apa yang ingin dicapai oleh si coaching dari
kucing yang akan dilaksanakan. Berikutnya yaitu pada tahap identifikasi. Di sini Bu Yuni sudah mampu mengidentifikasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang luar biasa, yang berbobot, sehingga dari kucing sendiri mampu menceritakan permasalahannya secara spesifik dan detail. Berikutnya di alur rencana aksi. Di sini juga Bu Yuni mampu memancing ide-ide yang berasal dari diri kucing sendiri. Nah, ini sangat luar biasa. Berikutnya yaitu pada alur tanggung jawab. Nah, di sini Bu Yuni juga mampu menghadirkan komitmen-komitmen yang akan dilaksanakan oleh si kucing tersebut. Nah, itu adalah dari alurnya. Kemudian dari kompetensi sendiri, di sini Bu Yuni juga sudah mampu memunculkan ketiga kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi presence. Di sini Bu Yuni sudah hadir secara penuh, memunculkan rasa ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sedang dihadapi oleh kucing. Nah, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik si kucing untuk mengutarakan permasalahannya secara detail kepada Bu Yuni. Berikutnya yaitu mendengarkan aktif. Nah, di sini Bu Yuni juga sangat luar biasa, tidak memberikan label atau judgement kepada si kucing, sehingga si kucing merasa nyaman mengalir begitu saja ketika bercerita dengan Bu Yuni, kemudian bisa memperoleh ide-ide yang sebenarnya berasal dari kucing tersebut. Yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Nah, di sini Bu Yuni juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kata kunci, sehingga tidak keluar dari konteks pembicaraan yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut. Terima kasih Bu Yuni. Sangat luar biasa sekali kucing hari ini Bu Yuni. Selamat karena sudah berjalan lancar. Kemudian yang terakhir Bu Yuni, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lebih lanjut adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan mendengarkan aktif ini tadi, kita akan mendapatkan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga diharapkan nanti si kucing ini mampu menggali lebih dalam lagi ide-ide ataupun gagasan yang terbaik yang ia miliki dari dirinya sendiri, mengalir apa adanya tanpa ada paksaan dari si kucing. Tepat sekali, memang kemampuan atau kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ini sangat penting dalam aktivitas kucing seperti ini Bu Yuni. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Yuni, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Bu Yunda. Sama-sama.